Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Salatullah wa salamuhu wa barakatuhu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Salangwetan, Takmir Masjid Ar-Rahman, hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahullah. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf, saya agak telat karena ada sesuatu. Tapi alhamdulillah atas izin Allah kita bisa mengadakan pengajian pada pagi hari ini. Pengajiannya yang sederhana, kelihatannya sederhana, tapi isinya sangat mendalam, yaitu kajian surat Al-Fatihah. Ibu-ibu, suara saya jelas apa enggak? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang di luar jelas juga? Ya. Silakan dicatat dalam ingatan. Kenapa setiap sholat umat Islam diwajibkan membaca surat Al-Fatihah? Kenapa? Gitu. Jawabannya karena surat Al-Fatihah itu isinya berupa ikrar. Apa dulu isinya? Ikrar. Ikrar itu berasal dari iqrar, pengakuan dari dalam hati sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, itu ikrar. Ikrar ketuhanan yang biasa kita baca di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu seperti raditu billahi robba wa bil islami dina. Kan itu namanya ikrar. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada dua ikrar. Ada berapa? Dua. Yang pertama yaitu ikrar ketuhanan, atau dikenal dengan sebutan ikrar rububiyah. Ikrar rububiyah ini dari alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin sampai di situ. Itu ikrar ketuhanan. Yang pertama, ikrar ketuhanan itu alhamdulillah dan bukan alhamdulillah. Jadi ada kebalikannya. Yang kedua, lillah dan tidak lillah. Yang ketiga, Rob dan bukan Rob. Yang keempatnya, al-alamin dan bukan al-alamin. Yang kelima, Ar-Rahman dan yang bukan Ar-Rahman. Yang keenam
dan yang bukan Ar-Rahim. Yang ketujuh, Maliki dan yang bukan Malik. Maliki dan yang bukan Malik. Kemudian yang kedelapan, Yaumiddin dan yang bukan Yaumiddin. Jadi berapa isinya? Dengan kebalikan-kebalikannya. 8 kali 2 beda 18. 16. Alhamdulillah masih keras suara saya dengar sambil lagi. 8 kali 2 16. Jadi ikrar ketuhanan itu ada 16. Nah, itu ikrar ketuhanan. Isi yang kedua dari surat Al-Fatihah, ikrar kemanusiaan atau ikrar basyariyah. Ikrar apa? Basyariyah. Nah, ikrar basyariyah ini yang pertama yaitu iyaka. Satu, iyaka. Hanya kepadamu ya Allah. Dan yang bukan iyaka. Kalau ada orang menyembah kepada selain Allah, kan bukan iyaka. Jadi yang pertama ikrar basyariyah itu iyaka. Yang keduanya na'budu. Na'budu. Ada orang sujud-sujud sampai deprok-deprok kepada selain Allah, itu na'budu yang salah. Jadi yang pertama iyaka, yang keduanya na'budu, yang ketiganya iyaka. Iyaka. Yang keempatnya nasta'in. Iyaka hanya kepadamu, nasta'in kami minta pertolongan. Kalau ada orang minta penglaris ke makam orang-orang alim, itu salah nasta'innya, kebalikannya. Kan itu. Jadi jangan salah, nasta'in hanya iyaka. Saya ulang, iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Yang kelima, iyaka apa? Ihdina. 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 Yaitu berilah kami hidayah. Yang kelima. Dan bukan ihdina, yaitu orang kafir, dengan lawannya. As-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim yaitu dinul Islam. Ikrarnya itu kita setiap sholat itu berilah hidayah kepada agama Islam. Itu ibu-ibu jenengan sholat itu gitu. Diulang. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in, ihdina as-siratal. Yang keenam as-siratal mustaqim. Yang ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Lawannya jalannya orang yang tidak diberi nikmat, yaitu jalannya yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau Nabi Muhammad an'amta, jalannya syariat Islam. Yang kedelapan itu lawannya siro an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian yang ke-9 ya, yaitu ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dimurkai. Yang ke-10 orang-orang yang tidak dimurkai, karena yang dimurkai ini orang Yahudi dalam beberapa tafsir. Maka orang Yahudi sekalipun mereka itu dari Bani Israel, itu
banyak yang tidak mazmum karena mereka itu menganut agama seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu Bani Israel, Pak, tapi tidak mazmum alaihi. Yang ke-13 atau 12 yaitu walad boli. Yang kesatunya yang awalnya itu ghairil maghdubi, yang berikutnya walad. Abolin itu oleh beberapa tafsir disebutnya itu adalah orang-orang Nasrani. Muridnya Nabi Isa kebalikannya itu berislam, Pak, yaitu menetapi syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang Hawari. Itu ya, Pak ya. Bisa diikuti, Bu? Bu? Bisa. Jadi saya ulang. Pertanyaannya, kenapa ketika kita sholat itu harus membaca surat Al-Fatihah? Sholat wajibnya saja 17 rakaat. Jadi kita membaca ikrar ketuhanan dan ikrar kemanusiaan yang wajibnya saja itu 17 kali. Luar biasa kita. Belum ditambah yang sunnah-sunnah. Jadi kalau jenengan itu ditanya orang atau mantapkan saja dalam diri, kenapa ya saya ini disuruh sholat yang dibaca kok suratnya Al-Fatihah? Karena ada dua ikrar, ikrar ketuhanan dan ikrar kemanusiaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan ini orang yang sangat mulia di sisi Allah. Kenapa? Setidaknya jenengan ini orang yang masih mendengar keterangan seperti ini. Coba lihat yang paling sepuh silakan, yang temannya masih ada di sana sedang ngopi. Apa yang diobrolkan? Tidak mendengar bagaimana Al-Fatihah. Yang di sana sedang ngarit pensiunan negoro wis nolak, gitu, malah ngusapi papat. Masa Allah, nggak sempat mendengarkan keterangan Al-Fatihah. Maka insya Allah Bapak Ibu jenengan semua ini orang yang luar biasa diberi kesempatan mendengarkan keterangan. Kenapa? Al-Quran, maaf, kenapa ketika sholat kita membaca Al-Fatihah itu wajib? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang, bapak-bapak atau ibu-ibu, laki-laki perempuan, sholat kalau tidak sampai membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan surat yang lain itu disuruh milih, ya kan? Di dalam surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang kamu hafal dari Al-Quran selain surat Al-Fatihah. Nah itu gitu. Jadi Bapak Ibu jenengan ini luar biasa di hadapan Allah, karena dalam sekian tahun usia masih diberi kesempatan untuk mendengarkan keterangan. Gitu. Banyak orang-orang yang sampai hari ini, hari Senin sampai Sabtu dititipi cucu. Ibu-ibu sudah usianya 60 tahun, wis ngopeni anaknya sak repotan, gitu. Anaknya
wis beres tambahi bukune. Minggu mesti lagi istirahat. Mungkin nyapo karo ide. Ya baik-baik saja omongan asuh cucu, tapi masya Allah tidak diberi kesempatan seperti menjenengan mendengarkan uraian seperti ini. Makanya ketika datang ke pengajian itu harus semangat, karena ini kesempatan yang diberikan oleh Allah dan belum pasti diberikan kepada orang lain yang sebaya setara dengan jenengan. Cocok betul. Makanya luar biasa kita. Nah itu ya. Jadi seluruhnya ikrar ketuhanan itu ada 16. Ikrar kemanusiaan itu ada 14. Ikrar kemanusiaan itu mulai iya karena Allah, iya karena sa'in sampai walad golin itu ada 14. Kita ikut seterusnya 30. Nah, jadi ini Bapak Ibu, Al-Quran itu yang setebal ini itu secara garis besar menjelaskan 30 bab hidup. Al-Quran itu aja jelaskan. Menjelaskan alhamdulillah, menjelaskan lillahi, menjelaskan Rabbun, menjelaskan alamin, menjelaskan ar-Rahman, ar-Rahim, Maliki, Yaumiddin, dan kebalikannya. Menjelaskan iyyaka na'budu, menjelaskan iyyaka nasta'in, menjelaskan ihdina, menjelaskan siratal mustaqim. Jadi Al-Quran itu secara garis besar ya, itu menjelaskan 30 judul. Contoh dulu. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat pinter surat apa? Al-Baqarah ayat 2. Nah, pinter kayak di hidayat. Masalahnya sih awal saya kagum dengan Ustadz Adi Hidayat sampai hafal di atas, bawah, kiri, kanan, masya Allah. Yaitu Allah memberi rahmat kepada dia seperti itu. Dan jenengan diberi gini aja sudah luar biasa. Nah, menjelaskan apa itu? Menjelaskan siratal mustaqim. Jadi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, itu menjelaskan siratal mustaqim. Artinya syariat Islam itu harus punya pedoman. Pedomannya apa? Dzalikal kitab, ini kitab. Bagaimana isinya Alkitab? La raiba fihi. Fungsinya untuk apa? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Jadi ayat 2, ayat 1 dan ayat 2 surat kedua, surat Al-Baqarah itu menjelaskan siratal mustaqim. Baik, sekarang pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama sudah jelas. Silakan renungkan dan terangkan menurut bahasa jenengan. Kalau menurut bahasa saya fotokopi nggak bisa, tapi silakan dengan bahasa jenengan. Sekarang pertanyaan kedua. Kenapa segala puji hanya milik Allah? Ya lah. Lalu
padahal manusia juga kan punya kebaikan dan suka dipuji. Tetapi Al-Quran menyebutnya segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Mari kita bahas ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nanti akan ketemu. Boleh Bu, ibu-ibu dicatat, mencatat boleh ini. Ditulis di HP juga boleh. Nah, mempelajari Alhamdulillahirabbil alamin itu dari belakang. Ini sudah sering kami sampaikan dan mungkin sudah pernah direkam di tempat lain. Tapi agar lebih jelas, Alhamdulillahirabbil alamin itu uraiannya dari al-alamin dulu. Apa? Al-alamin. Apa al-alamin itu? Silakan dicatat. Al-alamin itu nama kelompok besar makhluk Allah. Itu al-alamin, nama kelompok besar makhluk Allah. Contoh kelompok besar itu alam manusia. Nanti kan manusia dibagi-bagi, ada manusia keturunan dari putranya Nabi Nuh, Sam, yaitu orang-orang Arya. Kemudian Ham, orang-orang Afrika, Yevis, orang-orang Cina. Nah, kita itu kan turunan. Makanya setengah sipit, warnanya juga coklat karena campuran. Kemudian ada alam hewan. Hewan apa saja, itu alam itu. Kemudian ada alam tumbuh-tumbuhan, alam bebatuan, alam air, oksigen, kemudian langit, bintang-bintang, itu alam. Jin, malaikat, setan, malaikat masuk. Kalau dalam biologi itu kan dibagi-bagi, ada ordo, ada spesies kan gitu. Unggas saja kan dibagi-bagi, ya kan? Ayam masuk apa? Kalau yang jebur ke air, ayam bebek jenis apa? Kalau yang terbang hampir tidak pernah nyentuh tanah apa? Tapi kelompok besarnya namanya apa namanya? Sejenis hewan apa namanya itu? Ayam itu unggas. Nama kan? Jadi kita berangkatnya dari al-alamin dulu. Al-alamin itu adalah nama dari makhluk-makhluk Allah yang terbesar. Nama kelompok. Sudah bisa diikuti? Al-alamin itu nama kelompok makhluk besar Allah. Malaikat saja kan juragannya malaikat, bosnya malaikat kan malaikat Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sama amin. Di sana percaya. Dan malaikat-malaikatnya. Sudah. Malaikat, jin, manusia dan seluruh alam itu, mundur Pak, mundur. Semua itu terkena roh. Kan Rabbul Alamin, ya kan? Terkena roh. Terkena roh itu apa maksudnya? Diciptakan, diatur, diopeni, dihancurkan. Yang namanya roh itu gitu. Ya termasuk dikendalikan. Manusia menciptakan kendaraan supersonik. Ya jangan supersonik. Manusia menciptakan sepeda motor. Ketika kagok, manusia nggak bisa mengendalikan sepeda motornya. Berarti manusia itu bukan roh, gitu. Manusia menciptakan kereta api.
Ketika kereta api itu disundul, kemudian jalan satu gerbong, banter sampai 1 kilo, diganjel yo angel, padahal ada alatnya. Lo manusia itu berarti nggak roh kan, tidak bisa mengendalikan ciptaan. Jelas banget Bu. Jadi makhluk yang besar yang ada di perut bumi, di muka bumi, kemudian yang di angkasa, dimanapun, itu tidak terlepas dari roh, dari pengaturan penciptaan, diatur, dikendalikan. Apakah Tuhan-Tuhan yang lain bisa mengendalikan? Tidak bisa. Umpama kita melihat manusia ini punya keyakinan dengan 5 Tuhan. Tuhan yang satu namanya Allah, Tuhan yang lainnya ABCD. Tuhan yang mana yang bisa mengendalikan alam ini? Tuhan yang mana? Yang bisa mengendalikan al-alamin itu hanya Ar-Rabb, yang punya tarbiyah, punya kemampuan mencipta, memelihara, melindungi, mengendalikan, bahkan menghancurkannya nanti. Yang Rabb, sing jenenge Rabb ki sapa? Sinten Bu? Yang namanya Rabb itu siapa? Mundur. Yang namanya Rabb itu adalah Allah. Allah. Jadi Rabb alamin sudah jelas. Ar-Rabb atau Rabb sudah jelas. Siapa sih namanya Ar-Rabb itu? Nama Ar-Rabb itu adalah Allah. Maka seluruh alam semesta ini, al-alamin, makhluk-makhluk kecil sampai makhluk besar, itu lillah, milik Allah. Dengan menafikan itu artinya meniadakan bahwa andaikan kita tahu ada 5, yang 4 diaku Tuhan, yang 1 Tuhan sesungguhnya, Tuhan yang 4 ini tidak bisa merob alam semesta, maka tidak punya kepemilikan. Oleh karena tidak punya kepemilikan, maka langsung menuju kepada titik akhir. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Ayo kita renungkan kembali. Pulang dari sini, jenengan bisa ngeses cerita kalau anak-anak cucu. Ini loh, pengajian mauli jelasnya alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dengan bahasan jenengan. Jenengan ceritanya al-alamin. Nomor 2 nih jelaskan Rob. Iya Rob, ngatur alam semesta. Al-alamin itu milik siapa? Lillah. Tuhan-Tuhan yang lain, andaikan ada Tuhan 4 selain Allah, apa bisa ngerob itu? Nggak bisa. Apa bisa mereka itu memiliki? Tidak bisa juga. Maka yang dimaksudkan segala puji milik Allah itu bandingannya bukan dengan manusia. Bu, bisa diikuti? Bandingannya itu dengan Tuhan. Jadi alhamdulillah, segala puji itu tidak dimiliki oleh Tuhan A, tidak dimiliki oleh Tuhan B, tidak dimiliki oleh Tuhan C, dan tidak juga dimiliki oleh Tuhan D. Pujian hamdun itu hanya milik Allah.
Jadi ini alhamdulillah dengan lillahi rabbil alamin itu bolak-balik Pak. Bolak-balik. Alamin, alam semesta. Alam semesta itu diciptakan, diatur, dikasih rezeki, itu namanya roh. Alam semesta yang di roh itu apakah dimiliki oleh Tuhan-Tuhan yang lain? Tidak. Yang memiliki hanya Allah, makanya lillah. Karena hanya milik Allah al-alamin ini, Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak bisa memiliki, maka segala puji pun hanya tertuju lillah, milik Allah. Itu. Jadi Bapak Ibu, ketika jenengan itu sholat, termasuk imam, itu jangan sampai ketika jadi imam itu pikirannya ini makmum. Waduh, yang makmum ke saya ini ibu-ibu hafal Quran, yang di sini profesor hafid Quran. Jangan. Harus kita nikmati ketika sholat karena ikrar. Ketika kita menjadi imam atau jadi makmum, mendengarkan imam membaca Al-Fatihah, kita renungkan, kita nikmati. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tidak ada yang berhak Tuhan-Tuhan selain Allah itu mendapat pujian. Pujian hanya milik Allah. Jadi bandingannya alhamdulillah itu bukan kita dengan Tuhan, Tuhan ABCD dan Allah. Karena tidak ada puji, kesimpulannya kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu kesimpulan loh Pak. Setelah analisis, tidak ada ilah-ilah itu yang memiliki menciptakan alamin. Tidak ada yang bisa mengatur al-alamin. Tidak ada yang bisa memiliki al-alamin. Kesimpulannya kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah memang kecuali Allah. Itu harus diikatkan pernyataan itu di hati kita. Namanya akidah. Akidah itu artinya ikatan. Jadi hati kita diikatkan dengan keyakinan bahwa alhamdulillahirabbil alamin, yang kesimpulannya itu la ilaha illallah, harus tertanam. Ayo mulai sekarang belajar mengkonsentrasikan diri ketika kita ini sholat dengan hati kita memaknai sesuai kemampuan jenengan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya menggambarkan seperti itu. Dari alhamdulillahirabbil alamin ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan? Jelas apa betul? Ar-Rahman apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sepakatnya makan ini pengawasan bagi jam tentu jam rolas ngantuk ya, kita tambah 10 menit lagi ya, 10 menit. Gak keberatan pun tambah 10 menit ya. Sekarang ke ayat yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Maksudnya bagaimana? Allah mentarbiyah, menciptakan, memelihara, mengendalikan, mengatur, menghancurkan ini dengan cara apa? Dengan cara rahmah, dengan cara kasih sayang. Betapa kasih sayangnya Allah kepada ular.
diberi kecerdasan kelenturannya. Ada ular yang bisa naik ke listrik, tiang listrik. Jajal manusia secerdas apa? Gak bisa. Itu rahmat. Saya lihat di Palu yang paling dalam, sinar matahari sudah tidak tembusku. Ada hewan hidup tidak dikasih makan, tapi karena Allah itu Ar-Rahman, dia diberi insting. Jadi dengan instingnya nggak punya mata. Ketika ada umpan yang dia makanan, Masya Allah, itu Ar-Rahman. Ya usah jatuh-jatuh hewan awalnya dewe itu Ar-Rahman dari Allah. Oksigen setiap kali kita sedot dalam 1 menit berapa kali Pak? 60 kali. Bayar apa bener? Setiap kali ini kita diberi kenikmatan, kemudian diberi kesehatan, diberi ini, itu rahman. Jadi Allah Rabbul Alamin ini dengan cara rahman, yaitu dengan cara kasih sayang Ar-Rahman. Tapi juga ada ketika orang itu kebangetan, tidak dikasih rahman. Siapa sih kebangetan itu? Seperti umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan karena kebangetan. Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan karena kebangetan. Qarun dibenamkan ke perut bumi karena kebangetan. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak berbuat zalim kepada mereka, tetapi karena mereka itu sendiri berbuat zalim. Allah berhak untuk mengamankan. Lek enggak diamane koncone rusak. Nuwun sewu. Ada yang biasa dolanan ayam pitik. Anak pitik si cilik noduli kancane. Diamane non boten. Diamane dipisah. Lah orang bisa koncone hancur gitu. Makanya Allah itu Ar-Rahman, tetapi sing kebangetan pasti diamankan. Jadi gonjang ganjingnya masyarakat, saya nggak tahu. Ada yang jambret, ada yang begal motor, ada yang nyopet, ada yang korup, ada yang malsu barang, ada yang nimbun barang. Selama kezaliman nakali kancane tidak lama akan diamankan. Saya yakin dengan Ar-Rahman. Jarene grasi angel dipersulit ditimbun wong sampai jerit sampai masak wis wong kadung dibongkar. Gitu lah. Luwung kadung dibongkar terus gas dingel-ngel kan zalim. Ora suwe mas sampean diamane kok. Oh nyatane kaum Nabi Nuh aja yang keterlaluan diaman kan dengan caranya dinasehati, tangkap polisi gini-gini, orang kapok, Allah yang akan menasehati. Nah, itu namanya Ar-Rahman. Bisa diikuti Bu? Ar-Rahman itu artinya welas asih maring makhluk, kecuali makhluk sing keterlaluan karo kancane pasti diamankan. Koyo dene wong sing tukang dolanan PT, apa pedagang PT atau peternak PT, ONF PT nakal karo kancane utawa wedhus sing wedhus kan tabiate kan anu Rutukan. Iya. Kancane sing cilik-cilik tanduk terus pasti dikurung dhewe.
Zalim karo kancane. Jadi orang yang berbuat zalim, apapun bentuk kezaliman, menyakiti orang lain, membuat kerusakan alam semesta, itu pasti diamankan. Bukan berarti Allah tidak rahman. Rahman karo siku iyan-iyan ini, Pak. Umpama di sini ada orang, laki-laki ini berapa kira-kira? 50. Ada yang satu zalim, kata-katanya kasar, kemudian nggak kenal situasi, ketika ngomong suaranya wah gak karu-karuan, pasti diamankan oleh Allah. Karena gawe rusak karo kancane. Jadi Ar-Rahim, Ar-Rahman itu apa artinya? Saya ulang lagi, Ar-Rahman itu Allah dalam Merob itu mengatur alam semesta ini, standarnya adalah kasih sayang. Maka ketika orang itu biasa-biasa saja, taat dan patuh, aman. Tetapi ketika manusia itu nakal kalau kancane, nakal kalau alam semesta, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, membuat kerusakan. Pertambangan di PDW, pertambangan di Dol, enggak rusak, diamankan. Kemudian Ar-Rahim, saya ditanya Pak Mukhlis, pengajian judulnya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya yang belas kasihan kepada orang mukmin saja di akhirat nanti. Jadi Allah menjelaskan surga, keadaannya begini-begini nikmatnya, itu menjelaskan Ar-Rahim. Allah menjelaskan neraka dengan segala kesengsaraannya, itu menjelaskan kebalikan dari Ar-Rahim. Kan ikrar itu ada plus minus, alhamdulillah dan tidak alhamdulillah, lillah dan tidak lillah, Rob dan tidak Rob, alamin tidak alamin, Ar-Rahman tidak Rahman. Saya ulang, saya pertegas, orang yang tidak mendapat Rahman itu orang yang keterlaluan. Kita contohnya siapa? Umat Nabi Nuh. Umat Nabi Lut, kemudian umatnya Nabi Ibrahim, sing bakar Nabi Ibrahim, keterlaluan membikai penasehat malah dibakar. Masya Allah. Ibaratnya jenengan yang undang kula terus ditipu, tekan kene langsung dikepung yo. Masya Allah, kan berdolim banget kan. Ketika utusan nuntun ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, malah dibakar. Dibakar diunggah dening lotek, sawise setengah kebakar dijoplok ning. Untungnya Allah punya sifat Rahman. Ya narukuni, wahai api kuni, jadilah kamu dan dingin, wasalaman dan menyelamatkan ala Ibrahim. Itu sifat Rahman. Jadi kalau orang benar itu insya Allah Pak dikasih Rahman, terus dikasih Rahman. Dan sedangkan Ar-Rahim plusnya surga, Ar-Rahim negatifnya neraka dengan segala kesengsaraan. Maka dalam Rabb al-Alamin, Allah ini baru mempraktekkan Ar-Rahman. Ar-Rahimnya itu belum dipraktekkan, karena Ar-Rahim itu nanti pada Yaumiddin. Allah maha welas karo wong mukmin, ora welas karo wong kafir, entek pa menungso. Sopo sing awake dhewe sing apik, ora sing apik lho, kecuali nabi dan rasul sing apik menungso. Pangateni kabeh tingak-tinguk nabi. Iki umat entek apik 30. Nah, ada
Ada pertanyaan nggak? Sudah lebih jatah tadi saya tambah 10 menit. Iya, monggo. Terima kasih ya Ustaz. Berkenaan dengan surat Al-Fatihah yang juga masuk dengan sebuah masani itu tadi disampaikan dua sisi basaria dan rububiyatnya. Terkait dengan yang masuk juga di tradisi saudara kita itu kan lebih cenderung kepada muatan doa gitu. Karena di dalam orang rukyah juga itu juga pakai surat Al-Fatihah. Kalau dalam sisi ini apakah memang juga ada semacam tuntunannya? Kalau di rukyah memang Nabi pernah mencontohkan dalam salah satu hadisnya. Tetapi misalkan mari kita awali dengan Al-Fatihah gitu loh. Kemudian di apa-apa semua bahkan dalam momen-momen tertentu semacam mengambil, karena itu memang semacam kalau kita lihat tadi diuraikan bahkan induknya dari Al-Quran juga Al-Fatihah itu hingga menjadi enak daripada ucapkan Fatihah terus saja. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, terima kasih. Al-Fatihah itu pernah diuraikan oleh Baihaqi itu menjadi samudra Al-Fatihah. Ya, samudra itu kan luas. Nah, oleh karenanya ketika kita akan mengelola pengetahuan tentang Al-Fatihah, hendaknya dijelaskan seperti saya dulu ini. Nah, kesananya boleh saja kalau ada dalil yang memperbolehkan. Nah, kan gitu. Ada orang sakit dibacakan Al-Fatihah, dalilnya menurut tarjih sahih apa? Silakan cari. Kemudian ketika orang meruqyah dibacakan Al-Fatihah, ada dalilnya. Kemudian ketika ada ini wa khususan ila Al-Fatihah, dalilnya hadisnya ada apa? Tetapi jangan salah urutannya jangan keliru. Jelaskan makna yang sesungguhnya, pengertian pemahaman yang sesungguhnya, kemudian yang lain-lainnya ini cari dalil-dalil yang memperkokohnya itu begitu. Tadi pagi itu di MBC Pak Kanal itu ya? Oh enggak, biasanya itu saya menjelaskan surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saya jelaskan maksudnya itu apa. Nah, setelah tahu maksud baru yang lain-lainnya boleh, barokahnya kemudian ini boleh kalau ada dalil yang memperbolehkan. Jadi jangan keliru ya Pak. Al-Quran itu sebelum diambil hikmahnya, fahami maksud yang sebenarnya. Kalau sudah paham, yang lain juga boleh. Jenengan punya pedang kagoning sawah, fungsi utamanya apa? Babat jerami umpamanya. Kalau sudah punya fungsi itu paham, boleh yang lain juga. Kanggo ngetok gedang leh, kanggo ngetok telo leh. Tapi utamanya itu lupa. Nah kita ini kadang-kadang yang utama belum dijelaskan, sudah dikacaukan dengan bawa pedang. Tugas utama, fungsi utamanya pedang ini nggak ngerti, langsung jelas deh. Pedang ini kanggo potong telo, kanggo ngetok gedang, kanggo yo bisa. Tetapi fungsi utamanya itu harus dijelaskan. Jadi silakan kalau ada orang Al-Fatihah begini untuk rukyah, cari dalilnya sesuai dengan yang ada. Sahih apa tidak? Terima kasih. Mudah-mudahan pengajian kita ini barokah.
mudah-mudahan selalu dikenal dan silahkan renungkan, uraikan sendiri menurut bahasa jenengan. Mau pertanyaan ini? Oke. Ya, pengajian berikutnya karena waktunya. Saya kasihan Pak Muklis, bisa lonjong. Nanti Pak Muklis ya, ingatkan saya akan kita jelaskan ikrar kemanusiaan. Yang jelas ikrar ketuhanan, ketuhanan saya mengatas itulah Pak Agung kan. Ikrar kemanusiaan, ikrar ketuhanan sudah kebayang Pak? Sekarang nanti insya Allah ikrar kemanusiaan. Cukup sekian dulu ya. Oke, turun dipakan. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan, kritik, saran untuk membangun. Saya tunggu dari jenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.